Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman budidaya. Ceritanya ini gue lagi ngebersihin kolam ya. Kolam budik damber, budidaya ikan dalam ember. Nah, ini kita rapihin dulu tutupnya ya. Dibuka dulu satu-satu. Jadi ini ceritanya teman-teman soal perawatan sistem ras kita ya di dalam ember. Apa aja yang perlu kita rawat, yang perlu kita bersihin. Di sini kita bakal ngomongin ya. Nah, ini saya lagi mau nguras dulu ya, nguras manual karena ember kita nggak dipakai sistem pembuangan ya. Ini air yang kita pakai juga belum ganti sekitar 2 minggu ya, 2 mingguan lah kurang lebih. Kebetulan juga filter belum kita ganti semingguan, tapi alhamdulillahnya ikan gak ada yang mati. Air ini mau kita ganti karena air ini udah hitam ya, warnanya udah hitam banget, walaupun ya baunya masih layak lah, gak bau gitu. Bisa kita lihat ya teman-teman, air sudah berwarna hitam meskipun tidak bau dan masih layak sih, cuma ikan sudah gak nafsu makan, nafsu makannya berkurang, jadi sedikit makannya, gak gesit seperti biasanya. Jadi saya berinisiatif untuk membersihkan pipa-pipa, merawat yang lain juga. Filter belum kita bersihin, sekaligus kita ganti air semuanya gitu. Paling air sisain sama kita 20%, 80%-nya ya baru semua. Berhubung saya lagi bersih-bersih kolam, lagi perawatan kolam kita, jadi saya sekalian ngebersihin solokan biar nggak bau, biar nggak macet. Terus kita bakal bersihin pipa-pipa SLO dan lainnya. Sebelum kita bersihin, kita buat dulu pembersihnya biar bisa bersihin bagian yang dalam atau nyodok. Kita pakai kapas atau filter ya, busa filter. Jadi kita kaitkan dengan kayu, lalu kita ikat dengan karet. Jadi seperti ini nih teman-teman, kira-kira ya seperti ini teman-teman. Lanjut kita bersihin ya. Nah ini teman-teman, kita sodok bagian dalamnya, pipa-pipa bagian dalamnya, biar kotoran di bagian dalam bisa ikut dibersihkan. Nah cukup kotor, lalu kita semprotkan air ke dalam pipa agar kotoran jatuh melalui filter bagian akhir kita bersihkan. Kalau samping-samping ember gak gua bersihin karena menurut gua itu udah jadi makanan ya buat si ikan atau plankton. Lanjut ke ember sebelahnya, kita bersihin pipanya lagi, sodok-sodok buat bersihin kotoran di dalamnya. Terus seperti itu sampai ember yang berikutnya juga. Oh, kotor banget kan? Kita mancurin air lagi biar kotorannya jatuh. Lanjut ke pipa bagian tengah, pipa SLO yang bagian tengah itu. Kita cabut aja, kita bersihin. Sodok-sodok lagi ya dalamnya. Kita kuncurin air aja biar kotorannya jatuh dari dalam itu. Dan seterusnya sampai ember yang selanjutnya juga begitu. Kalau pipa bagian bawah ini kita nggak bersihin dulu. Kalau ada yang nanya bagaimana cara ngebersihin pipa bagian bawah yang filter itu, sebenarnya ini ada
union atau penyambung pipa gitu biar kita bisa buka. Nah, ini namanya union. Kita bisa buka pipa yang bawah, pipa yang menuju filter. Dari sini kita bisa buka, kita bisa bersihin. Cuman saya lagi males ya, lagi belum tepat aja gitu. Nanti saya buka juga buat bersihin kalau macet. Sambil menguras yang ember kedua, kita lanjut untuk bersihin pipa SLO lagi. Sodok-sodok lagi kotoran yang di dalamnya biar keluar. Sodok-sodoknya sambil ditekan kanan kiri atas bawah ya, biar rata, biar bersih dalamnya. Ini kita bersihin bagian-bagian pipa yang mudah-mudah aja dulu, yang sekiranya pipa bisa dibuka gitu, karena nggak semua pipa kita lem. Yang bisa dibuka yang kita bersihin. Kalau yang bagian bawah itu kan udah kena lem ya, makanya kita pasang union. Dibersihinnya nanti aja. Pernah juga saya bersihin karena aliran air macet atau ikan sempat masuk ke situ karena kekecilan mungkin ya. Jadi kita buka sekalian bersihin melalui union yang tadi. Takut permisal lupa, saya tunjukkan lagi nih. Yang begini union tuh. Kira-kira kayak gitu ya. Takut lupa, bilang aja ke tukang materialnya union. UNION. Itu gampang buat ngebuka ya. Bagian-bagian yang sulit biar kita ngebukanya, ngebersihinnya gampang gitu, ngerawatnya. Untuk bagian filter dalam-dalamnya nanti aja kita sekalian kupas di cuplikan video berikutnya ya, biar sekalian detail bagian-bagian apa aja yang ada di lapisan filter gitu ya. Takut ada yang penasaran gitu kan, takut ada yang mau tahu isinya apa aja gitu kan, nanti kita kupas di video berikutnya. Oh iya, untuk perawatan ini jangan lupa ya, mesin juga nih, mesin pompa kita bongkar, kita bersihin pakai gosok gigi atau bahan lainnya ya. Kalau untuk perawatan air setelah diganti yang baru sih, saya cuma nyampurin garam. Lebih bagusnya ya probiotik yang lengkap, atau bisa ditambahkan dengan M4 lah ya. Tuh, cukup garam aja kok campuran air saya, nggak banyak campuran bahan lainnya. Ya lebih bagus yang lengkap kayak M4, molase dan yang lainnya. Tapi menurut saya cukup sih kalau cuma garam aja. Yang penting dia sirkulasinya jalan. Sekiranya gitu aja ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar, di coret-coret aja. Nanti untuk filter kita bahas di klip yang berikutnya ya, klip video berikutnya. Kita sama-sama belajar aja ya, sama-sama sharing, bukan merasa paling bisa. Ya ini yang menurut saya lakuin, atau cara lain yang menurut teman-teman lebih baik ya lakuin sama teman-teman. Oke kan, namanya masing-masing pembudidaya pasti beda-beda cara ya, banyak banget referensinya. Udah dulu ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hehe.